Banyak orang beranggapan bahwa hidup yang santai itu tidak baik katanya ya. Orang kalau misalkan terlalu santai dalam hidup katanya tidak berdaya. Padahal sebenarnya justru kita perhatikan bahwa orang-orang yang hidupnya santai ya, itu malah lebih tertata hidupnya dibandingkan orang yang gerasa-gerusu, daripada orang yang tegang ya. Jadi santai di sini bukan santai tidak berbuat apa-apa, tetapi hidupnya easy going. Dan ini nampak loh. Saya sering ketemu orang dan sejauh ini tidak pernah meleset. Ini orang lagi ruwet pikirannya, tidak santai hidupnya. Nah, dampaknya kalau hidup tidak santai ya sulit bahagia, dia menderita. Nah, tema kita pada hari ini adalah, teman-teman, temanya adalah menjernihkan pikiran dan emosi ya, menjernihkan pikiran dan emosi. Teman-teman, sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu menderita? Penderitaan itu bisa dialami siapa saja loh ya. Jadi tidak selalu yang kaya tidak menderita, yang miskin terus dia pasti menderita, belum tentu juga. Tapi kalau suruh milih, saya mendingan jadi kaya dan tidak menderita ya, dan bahagia ya. Ya, contoh sederhana gini ya. Jadi kalau misalkan Anda tidur di atas kasur empuk, apakah menjamin Anda tidak mimpi buruk? Sementara kita menjudge orang yang tidur hanya di tikar atau hanya kadang saya lihat di atas truk dia tidur, apakah mimpinya buruk? Tidak juga kan? Belum tentu. Bisa jadi Anda bermimpi buruk di atas kasur empuk. Sementara Anda tidur di atas dipan kayu, Anda bisa tidur lelap tanpa mimpi bahkan, atau mungkin mimpinya indah, tidak menderita. Nah, jadi penderitaan ini kadang tidak terkait dengan apa yang secara physically. Ini masalah di dalam. Nah, sebenarnya penderitaan ini terkait dengan perilaku, sejauh mana orang tersebut mampu mengelola dinamika pikiran dan emosinya. Saya tidak memisahkan ya, pikiran dan emosi ini saling terkait. Nah, teman-teman, sebenarnya bagaimana sih caranya kita supaya jernih ya, pikiran dan perasaan kita jernih? Kita awali pembahasan kita itu dari memahami 3 zona waktu. Ya, secara garis besar kita bisa membagi waktu dalam hidup kita menjadi 3. Yang pertama adalah kita sebut sebagai past atau masa lalu, kemarin, tadi ya. 1 menit yang lalu, 1 detik yang lalu pun termasuk masa lalu. Kemudian yang kita sebut sebagai future atau masa depan. Besok, nanti ya, itu adalah paket dari yang kita sebut sebagai masa depan. Dan satu lagi yang kita sebut sebagai saat ini atau sekarang, now, present. Nah, teman-teman, saya mau nanya kepada Anda, kira-kira hidup itu di mana sesungguhnya hidup? Oke, saya yakin Anda akan menjawab hidup ya sekarang. Hidup itu saat ini. Nah, tapi apakah betul banyak orang yang hidupnya di saat ini? Saya perhatikan nggak semua. Bahkan kadang saya pribadi pun dalam momen-momen tertentu, kalau tidak segera saya sadari, saya terjebak hidup tidak di saat ini. Berapa banyak orang yang hidupnya masih terjebak di masa lalu? Berapa banyak juga orang yang terjebak dalam angan-angan dia, impian dia di masa depan? Padahal sejatinya hidup saat ini. Teman-teman, pikiran kita ini bisa kodrat ya. Kodrat pikiran kita itu lari, loncat. Pikiran kita tuh senengnya itu loncatnya ke masa lalu, ke masa depan, ke masa lalu, ke masa depan, besok, kemarin, besok, kemarin, begitu terus.
Dan kalau kita tidak bisa mengelolanya, ini pikiran dan perasaan kita tidak jernih. Lalu bagaimana intinya kita bisa menjernihkan pikiran dan perasaan kita? Bagaimana pikiran ini berhenti dalam tanda kutip? Berhenti artinya dia tidak lari ke masa lalu dan tidak lari ke masa depan. Pikiran kita diam di saat ini. Teman-teman, yuk kita refleksi ya. Sebenarnya yang membuat kita menderita itu kan sesuatu tentang masa lalu dan sesuatu tentang masa depan. Anda mungkin menyesali sesuatu, sulit memaafkan sesuatu di masa lalu kan? Dan juga mungkin Anda itu sedang resah dengan apa yang Anda bayangkan di masa depan. Trust me, jika pikiran Anda sering lari ke masa lalu, Anda akan kena, pikirannya jadi nggak jernih, pikiran dan perasaannya akan kena penyakit-penyakit seperti apa? Sulit memaafkan, trauma, dendam, ya. Itu munculnya dari situ, takut, ya, karena merekam sesuatu kejadian di masa lalu. Lalu kalau pikiran sering ke masa depan, juga pikiran dan perasaan kita tidak jernih. Kenapa? Ada kemungkinan kita akan terjebak pada perasaan khawatir, cemas. Ya, jadi ciri saat kita menderita, pasti pikiran kita tidak di saat ini. Pikiran kita tidak berada di saat ini. Itu persoalannya. Nah, untuk kita bisa memahami kok bisa sih pikiran perasaan kita jadi jernih, kita bahas tentang mind itu sendiri. Jadi gini, pikiran ini sebenarnya dia energi. Nah, pikiran kita ini bisa bergerak tadi ke masa lalu, bisa ke masa depan. Ini dalam bahasa Inggris bergerak ini disebut sebagai emotion. Jadi, pikiran yang bergerak, energi yang bergerak disebut energi in motion. Nah, kalau disingkat apa? Emotion. Jadi emosi muncul karena pergerakan pikiran. Kalau kita bisa membuat pikiran ini berhenti, maka emosi juga akan ngikut. Itu loh. Jadi untuk menjernihkan pikiran dan perasaan di situ, pemahaman yang perlu kita pahami juga. Nah, kalau dalam keseharian kita, bagaimana mengaplikasikan, kita melatih diri supaya pikiran kita ini tidak lari? Ya caranya begini, caranya. Contoh ya, seringkali Anda mau berangkat kerja, ya, Anda mandi. Coba cek, Anda pada saat mandi, apakah Anda menikmati setiap guyuran saat Anda mandi? Anda menikmati proses Anda mandi itu, atau pikiran Anda sudah loncat ke kantor? Nanti di kantor Anda sudah baru jam 5, Anda pulang jam 6 misalnya, Anda pikirannya sudah di rumah. Jadi pikiran Anda tidak pernah di saat ini. Anda sedang makan, Anda tidak menikmati proses makannya. Anda makan, pikiran Anda mikirin hari kemarin, Anda mikirin 5 tahun ke depan. Anda akan menderita kalau seperti itu. Karena pikiran Anda dilatih terus untuk loncat. Sementara hidup real kita di saat ini. Pemandangan seindah apapun di depan Anda, tidak terasa apapun kalau pikiran Anda loncat ke sana sini. Beneran. Tidak jernih pikiran Anda. Nah, lalu kunci sederhananya di mana untuk kita supaya menjaga pikiran kita ini tidak lari kemana-mana? Kuncinya di badan. Sekarang, teman-teman, badan Anda ada di masa lalu, masa depan, atau sekarang? Sekarang kan? Nah, berarti yang selalu di saat ini adalah badan. Pikiran itu bisa loncat ke masa lalu dan masa depan. Lalu bagaimana biar pikiran tidak lari-lari? Dikunci di badan. Jadi, setiap pikiran Anda lari kemana-mana, rasakan tubuh Anda.
itu akan merasakan sekarang. Kalau dalam keadaan ekstrim kadang saya tampar pipi saya ya, sehingga saya fokusnya kembali merasakan ke sekarang. Itu. Nah, badan kita adalah gerbang menuju saat ini. Sekarang, tidak kemana-mana. Loh, berarti kalau misalkan kita punya visi, kita punya impian ke depan, itu salah. Karena pikiran ke depan. Enggak juga. Maksud saya gini, walaupun seindah apapun impian Anda di masa depan, bagaimana sih cara merealisasikannya? Tetap kan kita berbuat sesuatu di saat ini. Nah, bagaimana memaksimalkan kita berbuat sesuatu di saat ini? Pikirannya di saat ini. Bagaimana mungkin kita fokus untuk mengerjakannya sekarang kalau pikirannya loncat terus? Nggak jernih pekerjaan kita. Anda misalkan ngetik gitu, Anda bisa ngelantur ngetiknya. Nggak ada ide mungkin. Lebih repot lagi kalau yang dibayangkan itu yang buruk. Dan biasanya setiap pikiran kita loncat ke masa depan, awalnya mungkin berkunjung ke hal-hal yang baik, angan-angan kita yang baik. Lama-lama dia nanti satu paket loh, kekhawatiran. Nanti kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Nggak jernih lagi akhirnya. Jadi bagaimana? Setiap kali kita berkunjung ke masa lalu, masa depan, boleh kita mengenang sesuatu yang baik di masa lalu, mengenang sesuatu yang baik di masa depan untuk mengambil energinya. Tetapi ketika sudah mulai perasaan kita terkontaminasi, kembalilah ke saat ini. Kembalilah ke sekarang. Nah, teman-teman, kalau teman-teman yang pernah belajar nari, sebenarnya menari itu melatih ini. Ketika Anda menari, Anda merasakan pergerakan tubuh, merasakan badan Anda, itu pikiran itu berada di saat ini loh. Pikiran nggak kemana-mana. Anda belajar Tai Chi itu melatih awareness, melatih menjernihkan pikiran, karena pikiran Anda tidak lari. Bagi Anda yang Muslim contohnya, ya, berarti yang agamanya beda, Anda sesuaikan ya. Sholat itu melatih untuk pikiran ada di saat ini. Saat Anda sholat, pikiran Anda ya sedang sholat. Merasakan kata-kata yang diucapkan, pergerakan tubuh. Jadi jangan pernah berpikir soal khusyuk kalau pikiran Anda kemana-mana kalau saat sholat, udah. Karena kunci untuk khusyuk itu gerbangnya adalah kita merasakan di saat ini. Lalu, apa mendirikan sholat itu? Ya kalau salah satu nilai-nilai di dalam sholat itu adalah pikiran kita tidak loncat-loncat, maka akan kelihatan ahli sholat itu setelah dia sholat, ibadah ritual sholat, kehidupannya pun tidak loncat-loncat pikirannya, mampu mengendalikan pikiran. Ini bedanya mendirikan dan mengerjakan. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Ya saya review ya, pikiran kita ini bisa loncat ke masa lalu, masa depan. Nah, sejatinya hidup ada di saat ini. Supaya kita jernih, maka pikiran kita berada di saat ini. Karena tadi, jika pikiran kita tidak bergerak, maka tidak ada emotion. Yang ada adalah kejernihan. Jernih. Kalau dalam bahasa Jawa disebut suwung. Suwung. Kalau Anda pernah berlatih meditasi, sebenarnya ini juga melatih keadaan ini. Melatih keadaan jernih ini, yaitu merasakan saat ini.